Banyak orang hari ini mudah berkata, dia pasti masuk surga. Karena jasanya luar biasa. Dia telah membuka jalan kedokteran. Dia menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Lalu kesimpulan pun dibuat, dia pasti ahli surga. Tapi, benarkah demikian? Apakah cukup dengan membawa manfaat bagi manusia? Seseorang otomatis mendapatkan surga di sisi Allah. Apakah kita punya wewenang untuk menyebut seseorang pasti masuk surga? Padahal, tidak ada dalil wahyu yang menunjukkan demikian. Dalam Islam, menetapkan seseorang masuk surga atau neraka bukan hak manusia. Itu hak Allah semata. Nggak ada yang boleh memastikan seseorang masuk surga, kecuali kalau memang ada ayat Al-Quran atau hadis yang menyebutkannya. Imam Tohawi rahimahullah menegaskan, kami tidak memastikan bahwa seorang pun dari umat ini pasti masuk surga atau neraka, kecuali orang yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah juga berkata, tidak boleh bersaksi bahwa seseorang pasti masuk surga atau neraka, kecuali terhadap orang yang telah diberi kesaksian oleh Allah atau Rasul-Nya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang dijamin surga, hanya sebagian yang disebutkan secara eksplisit oleh Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, dan beberapa lainnya disebutkan dalam hadis secara jelas. Selain itu, kita hanya mengatakan, semoga Allah merahmatinya, bukan memastikan. Lalu bagaimana dengan orang yang berjasa besar, tapi wafat dalam keadaan tidak beriman? Apakah manfaatnya kepada manusia menjamin tempatnya di surga? Allah telah berfirman, dan kami hadapkan segala amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Nabi juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak menzalimi orang yang berbuat kebaikan. Allah membalas orang kafir atas amal baiknya di dunia dengan rezeki dan kemudahan hidup. Namun di akhirat, tidak ada pahala baginya. Maka amal duniawi, meskipun besar dan bermanfaat bagi manusia, tetap tidak bisa menembus surga, kecuali jika ia dibangun di atas fondasi iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebaikan tanpa tauhid akan sia-sia. Jasa sebesar apapun, tanpa iman, tidak diterima oleh Allah di akhirat. Sebab yang Allah nilai bukan hanya dampak kepada manusia, tapi terlebih dahulu, siapa yang kau sembah? Kepada siapa kau tunduk? Apakah kau bertauhid? Apakah kau ikhlas? Menetapkan seseorang masuk surga tanpa dalil, juga termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Allah telah memperingatkan, janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Kalau kita nggak tahu akhir hidup seseorang, dan nggak ada dalil dari Al-Quran atau hadis, jangan langsung bilang, dia pasti masuk surga. Cukup doakan, semoga Allah ampuni dan rahmati dia. Lalu muncul lagi pertanyaan lain yang tak kalah populer. Apakah setiap orang yang meninggal karena musibah tertentu otomatis menjadi syuhada dan masuk surga? Misalnya, orang yang meninggal saat melahirkan, tenggelam, sakit perut, atau tertimpa bangunan. Benar bahwa Nabi menyebut beberapa bentuk kematian yang tergolong mati syahid. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Yang mati karena wabah, sakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan, dan yang mati syahid di jalan Allah. Dan dalam riwayat Ahmad, wanita yang mati karena melahirkan adalah syahidah. Tapi apakah ini berarti otomatis masuk surga tanpa hisab? Jawabannya, tidak. Syahid yang disebut dalam hadis-hadis ini adalah syahid dari segi pahala, bukan jaminan otomatis untuk masuk surga, karena pahala syahid itu tetap disyaratkan atas dasar iman, Islam, dan tauhid yang sah. Kalau orang tersebut mati dalam keadaan meninggalkan salat, atau hidup dalam maksiat besar, atau tidak mengenal Robnya, apakah ia tetap syahid? Tentulah tidak. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah berkata bahwa orang-orang yang mati karena musibah seperti dalam hadis bisa mendapatkan derajat syahid jika mereka adalah orang yang beriman dan sabar atas musibah itu. Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata, orang yang mati karena sebab-sebab tertentu yang disebutkan dalam hadis bisa mendapat pahala syahid jika ia seorang muslim yang taat, bukan pelaku dosa besar yang terang-terangan.
Syahid dalam Islam ada tingkatan. Syahid yang paling utama adalah yang gugur di medan jihad fisabilillah dengan niat yang benar. Mereka ini disebut syahid hakiki, langsung masuk surga tanpa hisab. Lalu ada syahid dunia akhirat, yaitu mereka yang mati karena sebab musibah, tapi tetap membutuhkan hisab dan ampunan. Dan ada juga syahid dunia saja, yaitu orang yang secara lahir tampak mati syahid, tapi sebenarnya niatnya rusak, atau bahkan tidak beriman, maka tidak dihitung syahid di sisi Allah. Maka siapapun yang wafat karena tenggelam, melahirkan, sakit perut, kecelakaan, atau wabah, jangan langsung diklaim sebagai syuhada. Yang lebih selamat adalah mendoakannya, bukan memastikan. Sebab surga bukan urusan tafsir bebas. Surga adalah hak prerogatif Allah, bukan wilayah opini manusia. Hari ini, surga dibagikan seolah-olah berdasarkan popularitas dan jasa duniawi. Tapi surga tidak ditentukan oleh amal dunia semata. Ia ditentukan oleh iman, tauhid, amal saleh, dan akhir hidup yang husnul khotimah. Kalau kita ingin selamat, maka fokuslah memperbaiki iman kita. Jangan terpedaya oleh pujian manusia. Jangan mengira manfaatmu kepada sesama akan menutupi kekafiran atau dosa besar. Semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak berkata tentang agamanya tanpa ilmu. Dan semoga kita wafat dalam keadaan beriman dan beramal saleh, agar benar-benar bisa menjadi penghuni surga yang dijanjikan.